Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita anugerah berupa keimanan dan Islam dan hidayah serta petunjuk, sehingga kita termasuk orang-orang yang masih mampu beribadah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, masih melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus dan diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan kepada umat manusia jalan keselamatan, dan diberi amanah oleh Allah untuk mengajarkan kepada umat manusia syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam firman-firman Allah, di dalam Al-Quran, dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, salah satu bentuk atau salah satu cabang ilmu yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada kita sekalian adalah ilmu tentang al-hudud atau al-qisas. Dan ini tentu saja terdapat di dalam Al-Quran, kemudian penjelasannya terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, itulah yang akan kita pelajari insyaallah pada malam hari ini, yaitu syarat-syarat qisas itu bisa dipraktekkan atau bisa diimplementasikan, bisa direalisasikan. Syarat yang ketujuh sekarang yang disebutkan dalam kitab ini, kitab Fiqh Sunnah, yang disebutkan oleh penulisnya. Dia mengatakan as-sabi' alla yusharikal qatila ghairuhu fil qatli mimman la yajibu alaihi al-qisas, fa in syarakahu ghairuhu mimman la yajibu alaihi al-qisas ka'an ishtaraka fil qatli 'amidun wa mukhti aw mukallafun wa ghairu mukallaf mithlu as-sabiyyi wal majnun, fa innahu la qisasa ala wahidin minhuma wa alayhi madiyah li wujudi syubhati allati tandari'u biha al-hudud, fa innal qatla la yatajazza'u wa yumkinu an yakuna huduthuhu min fi'li alladhi la qisasa alayhi, kama yumkinu an yakuna mimman yajibu alaihi al-qisas, wa hadhihi syubhatu
tusqitul qawada wa idza saqata wajaba badaluhu wa huwa diyah. Wa khalafa fi dzalika Malik wa Syafi'i radhiyallahu anhuma faqala 'ala al-mukallafi al-qisas wa 'ala ghairi al-mukallafi nisfu diyah. Wa Malik yaj'aluha 'ala al-aqilati wa Syafi'iyyati yaj'alunahu fi malihi. Apa artinya? Artinya syarat yang ketujuh, alla yusyarikal qatila, bahwa si pelaku itu tidak ditemani oleh orang lain ketika melakukan perbuatan tersebut. Jadi pelakunya itu tidak ditemani oleh orang lain ketika melakukan perbuatan tersebut, di mana orang lain itu adalah orang yang tidak wajib atasnya qisas. Jadi syarat yang ketujuh ini kita harus pahami bahwa perbuatan itu atau tindakan pidana atau kriminal itu ketika dilakukan oleh pelakunya, dia tidak ditemani oleh orang lain yang tidak wajib diqisas. Maka apabila dia ditemani oleh orang lain yang tidak wajib atasnya qisas, seperti misalnya antara orang yang sengaja dan yang salah, atau antara orang yang mukallaf dan tidak mukallaf, seperti anak-anak dan orang gila. Nah ini ya. Jadi yang dimaksud dengan syarat yang ketujuh ini bahwa ketika perbuatan itu dilakukan, orang ini tidak ditemani oleh orang lain yang tidak wajib diqisas. Ya, contohnya dia dibantu oleh anak kecil, ya, atau dia dibantu oleh orang yang gila, ya kan? Atau dia dibantu oleh orang yang mukhti, orang yang salah. Orang yang mukhti itu pembunuhan khata, itu maksudnya membunuh melakukan sesuatu yang menggunakan alat-alat yang tidak membunuh orang. Nah, misalnya dia pakai pisau dan yang mukhti ini pakai pensil. Nah, itu katanya di sini fa innahu la qisasa ala wahidin minhuma. Maka kedua-duanya tidak diqisas. Nah, ini pendapat yang pertama ya. Jadi pendapat yang pertama bahwa kedua-duanya tidak diqisas. Nanti ada pendapat yang lain. Jadi gambarannya tadi itu bahwa orang yang melakukan tindakan pidana menghilangkan nyawa orang itu ketika dia ditemani oleh orang lain, sedangkan orang lain ini tidak wajib diqisas, ya. Paham sampai sini ya? Paham ya? Ya. Jadi misalnya si fulan ini orang yang melakukan tindakan pidana ini wajib diqisas, tapi DP teman ini fulan yang satu atau si Alan ini dia tidak wajib diqisas. Dia ini pegang pisau, ini pegang pensil. Yang satu pegang pisau, yang satu pegang pensil. Maka dia pakai juga itu pensil, dan ini juga pakai itu pisau. Nah,
pendapat para ulama, atau contoh lain, orang ini orang yang sudah balik, yang DP teman masih anak-anak. Anak-anak kan tidak boleh dikisos, ya kan? Belum cukup umur tidak boleh dikisos. Itu mereka berdua yang melakukan itu, perbuatan itu. Atau orang ini mukallaf, ya, dia orang yang berakal. Nah, yang DP teman ini orang gila. Ya, dia ajak itu orang gila, ayo kita orang gila. Nah, ini pendapat pertama mengatakan bahwa tidak dikisos dua-duanya. Ya, ini pendapat yang pertama. Makanya itu disyaratkan bahwa orang yang dikisos itu salah satu syaratnya ketika melakukan perbuatan itu dia lakukan sendiri atau dilakukan oleh orang yang sama-sama boleh dikisos. Ya. Dia lakukan dua orang dan sama-sama bisa dikisos. Ya, bisa sama-sama orang mukallaf, akil, baligh dan seterusnya. Jadi syarat-syaratnya sama. Tapi kalau tidak sama DP syarat, maka pendapat jumhur, pendapat yang pertama mengatakan tidak dikisos. Lalu hukumannya apa? Wa alaihi madiyah. Tapi dihukum dengan membayar diyat. Ya. Dihukum dengan membayar diyat. Ya. Diyatnya itu berapa? Lalu itu ya 100 ekor unta. Apa alasannya? Alasannya adalah liwujudi syubhah allati tandari'u bihal hudud. Ya. Karena adanya syubhat yang bisa membatalkan hukuman hudud atau hukuman qisasnya. Ada syubhat. Apa syubhatnya? Syubhatnya apa? Syubhatnya itu tidak bisa dipastikan siapa yang melakukan tidak bisa dipastikan orang itu meninggal karena perbuatan orang yang mukallaf atau tidak. Itu dia punya syubhat. Ya. Ya. Saya ulangi. Kenapa tidak dikisos dan hanya dihukum dengan bayar diyat saja? Kata para ulama, kelompok yang pertama, mereka mengatakan karena ada syubhat. Syubhat itu sesuatu yang membuat hukuman itu bisa digugurkan. Karena apa? Karena tidak diketahui secara pasti perbuatan siapa yang membuat orang tersebut meninggal. Misalnya yang tadi itu si fulan dan si alan. Si fulan ini dia orang yang sudah berakal, baligh dan memenuhi syarat untuk dikisos. Nah si alan ini anak kecil dan mereka mengeroyok orang lain, ya. Dan sama-sama memukul misalnya, sama-sama memukul di situ, ya. Nah, ketika ketika mereka sama-sama memukul orang tersebut dan orang itu tidak langsung meninggal atau meninggal, langsung atau tidak. Nah, ini ketika diteliti tidak bisa dipastikan pukulannya siapa yang menyebabkan dia meninggal. Ya kan? Bisa dipahami satu sini, ya. Pukulannya siapa yang bisa menyebabkan dia meninggal itu siapa pepukulan? Apakah si alan atau si fulan? Ya, si fulan ini balik, ini belum balik.
Apakah pukulan yang belum balik ini yang menyebabkan dia meninggal, atau pukulan yang sudah balik ini? Ya. Maka tidak bisa dipastikan karena dua orang yang melakukan, dan satu balik, satu tidak. Ini wajib dikisos, ini tidak dikisos. Jadi mana hukuman yang dipakai? Kalau yang ini dikisos, jangan-jangan penyebab kematiannya pukulannya ini, ya kan? Nah, kalau pukulan ini yang menyebabkan dia meninggal, maka ini kalau dikisos berarti pukulannya melampaui dia punya kesalahan. Nah, itu tidak bisa, ya kan? Paham sampai sini ya? Nah, kalau dikisos dua-dua tidak memenuhi syarat yang satu. Karena yang satu ini masih belum balik, dan yang belum balik tidak boleh dikisos dalam syariat. Kalau dikisos dua-dua ini belum memenuhi syarat. Nah, kalau dikisos cuma ini, apalagi tidak memenuhi syarat. Maka pendapat pertama mengatakan hukumannya apa? Dua-dua tidak usah dikisos. Ya? Itu namanya syubhat, ya kan? Paham namanya syubhat ya? Jadi syubhat itu sesuatu yang membuat hukuman itu menjadi kabur, ya, tidak bisa dipastikan. Seperti yang tadi, orang balik dan yang tidak balik sama-sama memukul, kemudian orang yang dipukul meninggal, tapi tidak bisa dipastikan ini dia punya meninggal ini pukulannya yang satu atau pukulannya yang satu ini. Secara pasti mana yang menyebabkan dia pukul. Nah, beda kalau sama-sama balik, ya, sama-sama balik, pukul dua-dua. Maka siapapun yang memukul, dua-duanya harus dihukum kisos seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya, ya. Al-ishtirak fi al-kisos, al-ishtirak fil qatl, ya. Karena sama-sama balik. Dan sama-sama balik kan hukumnya memang sama, ya, sama-sama dikisos. Nah itu. Nah, ini pendapat yang pertama. La qisas alaihi, ya, wa yumkinu an yakuna huluthuhu min fi'lil ladzi la qisas alaihi kama yumkinu an yakuna mimman yajibu alaihi al-qisas wa hadhihi syubhatu tusqitul qawada. Ya, wa idza saqata wajaba badaluhu wa huwa diyah. Jadi kita sebutkan tadi karena penyebab kematian itu bisa dari yang sudah balik, bisa juga dari yang belum balik, dan sama-sama dia punya kemungkinan. Di sini 50%, di sini 50%. Kemungkinannya sama. Maka karena sama kemungkinan, maka syubhat itu bisa menggugurkan qawadah, menggugurkan kisos, karena ada syubhat. Dan kalau kisosnya gugur, berarti hukuman pengganti yang digunakan badal. Badal itu hukuman pengganti. Apa hukuman penggantinya? Diyat itu, ya, diyat yang diberikan atau yang harus dibayarkan oleh pelaku dua itu kepada keluarga korban. Nah, ini pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang pertama mengatakan dua-duanya tidak dikisos karena tidak memenuhi syarat pelaksanaan kisos, ya, karena di situ ada syubhat yang membuat kisos itu menjadi abu-abu, ya. Menjadi abu-abu, dia punya hukum tidak jelas, ya. Karena bisa jadi orang ini meninggal karena pukulan anak-anak, bisa juga meninggal karena pukulan orang yang sudah dewasa itu, yang sudah balik itu. Dan kemungkinannya sama, karena sama-sama bapukul. Kecuali kalau anak-anak ini tidak bapukul, ya dia cuma lihat, ya, maka itu beda lagi hukuman, ya.
Kalau dia cuma balian, maka yang melaksanakan eksekusi cuma yang balik itu, maka otomatis yang balik itu tetap bisa dikisos. Makanya disebut di sini alla yusyarikal qatila ghairu fil, bahwa orang yang melakukan tindakan itu tidak dibantu oleh orang lain ketika melakukan perbuatan. Dan orang lain ini adalah orang yang tidak boleh dikisos karena belum cukup umur, atau karena dia tidak berakal, ya, atau karena dia tidak memenuhi syarat untuk dikisos. Paham sampai sini ya? Nah, kemudian ada pendapat yang kedua. Wa khalafa fi dzalika Malik wa Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Tapi pendapat tersebut dibantah oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka mengatakan, ya, apa hukumannya? Dalam pendapat Imam Malik dan Syafi'i, mereka mengatakan alal mukallafi al-qisasu wa ala ghairil mukallafi nisfud diyah. Orang yang mukallaf tetap dikisos, dan yang tidak mukallaf dihukum dengan setengah diyat. Nah, ini orang berpendapat. Ya, pendapatnya Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Apa katanya? Kata mereka, yang mukallaf itu dihukum kisos, dan yang tidak itu hukumannya setengah diyat. Jadi dia cuma bayar 50, ya, 50 ekor. Kalau diyat itu kan 100 ekor. Jadi yang tidak mukallaf itu hukumannya dia membayar setengah daripada diyat. Yang wajib dari 100 itu maka dibayar setengah saja. Nah, ini syarat yang ketujuh, ya, yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu syarat kisos itu apabila pelakunya tidak dibantu oleh orang lain, di mana orang lain tersebut tidak diwajibkan untuk dikisos. Jadi 7 syarat ini harus terpenuhi. Syarat yang pertama, ya, kita ulangi lagi, ulangi sedikit murajaah. Syarat yang pertama, bahwa orang yang terbunuh itu adalah orang yang maksum ad-dam, ya, orang yang darahnya maksum. Yang kedua, pelakunya baligh. Yang ketiga, pelakunya akil, ya. Yang keempat, mukhtar. Ya, mukhtar itu artinya dia tidak terpaksa, ya. Kemudian syarat yang kelima, bahwa pelaku tersebut bukan asal dari korban, atau bukan ayahnya, ya, bukan orang tua korban. Kemudian yang keenam, bahwa derajat mereka sama, ya. Orang merdeka dan merdeka, budak dengan budak, muslim dengan muslim, kafir dengan kafir, ya. Kemudian yang ketujuh ini, tidak ada yang bantu, ya. Tidak ada yang bantu dari kalangan orang yang tidak wajib dikisos. Nah, 7 ini harus diperiksa oleh hakim, harus didetailkan betul-betul. Ketika terjadi persidangan, maka 7 hal ini diselidiki, ya, atau disidik, atau ditelitilah bahasa kita. Apakah 7 hal ini terpenuhi atau tidak? Kapan satu syarat ini tidak terpenuhi, maka kisosnya gugur, ya. Kisosnya otomatis jadi gugur. Andaikan 6 ini sudah ada, tapi yang tadi, yang terakhir, ternyata dia ada yang bantu, ya.
Dan yang bantu itu anak-anak yang belum balik. Maka dalam pendapat jumhur, qisasnya juga digugurkan. Ya, jadi dari sini kita lihat bahwa praktek atau vonis orang melakukan tindakan kriminal hukumannya qisas itu berat. Berat, dia punya syarat-syarat supaya bisa dilaksanakan. Karena apa? Karena memang ya, mengambil nyawa orang itu walaupun dia bersalah ya, itu tidak boleh sembarangan ya. Nah, dalam syariat itu sangat dijaga itu darahnya orang, nyawanya orang itu sangat dijaga. Walaupun dia bersalah, dia punya hak asasi itu tetap harus dilihat. Makanya diberikan syarat seperti itu oleh syariat. Tapi kalau semua syarat ini terpenuhi, maka apa boleh buat? Dia harus dihukum dengan hukuman yang maksimal. Itulah yang disebut dengan hukuman maksimal. Tapi kalau syarat ini tidak terpenuhi, salah satu di antaranya tidak ada, maka otomatis hukumannya tidak bisa divonis dengan qisas, tapi harus diganti dengan hukuman yang lain, yaitu hukuman yang disebut dengan diyah mughalladzah, pembayaran diyah. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun ada pendapat lain dalam hal ini, yaitu pendapat Imam Malik dan Syafi'i, mereka mengatakan bahwa tetap apapun yang terjadi, ya, walaupun dia dibantu oleh anak-anak, orang yang balik itu tetap dihukum dengan hukuman qisas. Jadi bagaimana nanti melaksanakannya di lapangan? Nah, tergantung mazhab siapa yang dipakai. Ya. Mazhab siapa yang dipakai oleh negara tersebut. Ya. Nah, itu nanti dilihat. Ya. Kalau mazhab kita di Indonesia ini mazhabnya Imam Syafi'i, ya. Maka kalau kita mazhabnya Imam Syafi'i, maka hukumannya tetap di qisas. Ya, tetap di qisas walaupun dia dibantu. Ya, karena mazhab kita mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Nah, itu 7 hal yang berkaitan dengan syarat. Kemudian poin selanjutnya qatlul ghilah. Ya. Qatlu al-ghilah, membunuh secara ghilah, ya, bukan gila, ya, tapi ghilah pakai ghain, ya, tulisannya ghain, G-H-I-L-A-H, ghilah, ya, al-ghilatu atau ghilatun, ya, jadi bukan gila. Mungkin kata-kata gila dari bahasa kita itu mungkin dari sini, dari asal, ya. Wa qatlul ghilah inda Malik an yakhda'al insanu ghairahu fayudkhilu baitahu wa nahwahu fayaqtulu aw ya'khudhal mal. Qala Malikun al-amru indana an yuqtala bihi wa laysa li waliyyi dam an ya'fu 'anhu wa dhalika ila sultan. Wa qala ghairuhu minal fuqaha'i la farqa baina qatlil ghilati wa ghairihi fahuma sawa'un fil qisasi wal afwi la walidam wa yutalibu bidiyati man sya'a wa huwa marwiyun an ibni Abbas wa bihi yaqulu Sa'id bin al-Musayyib wa Sya'bi wa ibn Sirin wa Atha wa Qatadah wa huwa madhhabu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ya. Qatlul ghilah, apa itu qatlul ghilah? Disebutkan dalam buku ini, qatlul ghilah maksudnya dalam pendapat Imam Malik adalah seseorang yang yakhda ini menipu, ya, yang menipu orang lain
kemudian dia masukkan ke dalam rumah atau ke tempat yang lain, kemudian dia bunuh atau dia ambil hartanya. Itu namanya qatlul ghilah. Ya, seperti orang yang bahasa kita ya apa bakelo begitu ya. Jadi dia rayu orang. Misalnya biasanya ini dilakukan oleh apa? Seperti orang yang merampok itu ya. Seperti orang yang merampok mau ambil harta orang lain itu. Ya, dia suruh masuk. Yang punya harta dia suruh masuk. Kemudian hartanya diambil, tuannya dibunuh. Nah, itu namanya qatlul ghilah. Ya. Maka pendapat Imam Malik rahimahullahu taala disebutkan, beliau mengatakan bahwa al-amru 'indana an yuqtala bihi wa laysa liwaliyid dam an ya'fu anhu wa dzalika ila sultan. Pendapat kami, kata Imam Syafi'i, orang pelaku tersebut harus diqisos, dan wali korban tidak punya hak untuk memaafkan, karena itu menjadi hak sultan atau keputusannya keputusan dari sultan. Sultan itu artinya apa? Orang yang berwenang atau hakim, ya, yang berwenang. Artinya dia dimaafkan itu nanti kalau dimaafkan oleh penguasa. Jadi tidak dikembalikan kepada wali korban. Karena apa? Karena qatlul ghilah ini, membunuh dengan ghilah ini dalam mazhab Imam Malik sesuatu pembunuhan yang luar biasa. Kalau istilah kita sekarang itu extraordinary crime, EOC tulisannya, extraordinary crime, kriminal luar biasa. Jadi dirampok, ya, diambil hartanya, kemudian dimasukkan ke ruangan, atau misalnya dibakar di rumah, ya, atau dibunuh di situ secara sadis dan diambil hartanya. Ya. Maka kata Imam Malik, orang pelakunya itu wajib diqisos, dan wali korban tidak diberikan hak untuk memberikan maaf, karena itu sudah sadis, melampaui batas. Yang boleh memberikan maaf adalah penguasa, ya, atau sultan. Nah, istilah kalau di kita itu kan ada istilahnya amnesti. Amnesti itu pengampunan. Nah, pengampunannya itu siapa yang mengampuni? Presiden. Ya, presiden yang bisa mengampuni, karena perbuatannya sudah melampaui batas. Jadi orang-orang yang hukumannya berat-berat itu, ya, dia harus minta ampun kepada presiden, minta dimaafkan atau minta dikurangi dia punya hukuman itu, mintanya ke presiden, ya, melalui pengadilan tentunya, melalui pengadilan. Nanti kalau presiden setujui, ya, seperti bandar narkoba dan sebagainya itu, atau orang teroris dan seterusnya, itu pengampunannya lewat amnesti presiden, atau grasi itu pengurangan hukuman. Nah, kalau amnesti itu pengampunan, ya. Nah, ini pendapatnya Imam Malik, ya. Jadi orang yang melakukan qatlul ghilah itu pengampunannya bukan hak wali korban, tetapi hak dari penguasa atau pemerintah, ya. Atau dalam hal ini kalau di negara kita haknya presiden. Dan berkata para ahli fuqaha yang lain, la farqa baina qatlil ghilah wa ghairihi, fahuma sawa'un fil qisas wal 'afw
wa amruhuma rajiun ila waliyid dam. Menurut pendapat fuqaha yang lain, tidak ada bedanya antara pembunuhan yang ghilah dan yang lain. Sama-sama diqisas, bisa dimaafkan, bisa. Diqisas boleh, dimaafkan boleh, dan yang memaafkan adalah wali korban. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya adalah siapa yang memaafkan. Nah, itu saja. Kalau hukumannya sama-sama sama-sama sepakat hukumannya harus qisas. Tapi kalau mau dimaafkan, Imam Malik mengatakan yang mengampuninya harus penguasa. Kalau fuqaha yang lain mengatakan yang mengampuninya tetap keluarganya korban. Jadi yang berbeda adalah pengampunannya yang berbeda. Kalau qisasnya sama, namanya qatlul ghilah. Jadi harus diberikan hukuman yang maksimal, hukuman berat. Ya, karena ini perbuatan yang sudah melanggar hukum, melanggar norma, ya, melanggar kemanusiaan. Qatlul ghilah yang lain itu seperti yang kita sudah sebutkan awalnya adalah seperti orang yang dicincang, mutilasi. Nah, itu termasuk qatlul ghilah, orang mutilasi. Atau orang yang di radha itu dikasih picah kepalanya dengan batu, naudzubillah, atau bahasa kita ditindis, ya, atau dijepit kepalanya, pak, ya, nah itu qatlul ghilah. Artinya ghilah itu hanya pembunuhan yang sadis, yang sudah luar biasa sekali, tidak bisa dibayangkan, ya. Sudah melampaui batas-batas kemanusiaan. Itu namanya qatlul ghilah. Seperti yang dilakukan oleh perampok itu, ya disebutkan, diambil hartanya, kemudian keluarganya dibunuh dan seterusnya. Beda dengan membunuh yang hanya tusukan begitu saja. Nah, itu yang qisas dan seterusnya itu. Tapi kalau ini, nah itu seharusnya lebih berat. Ya. Tapi kan yang paling berat memang hukuman itu cuma qisas. Tidak ada lagi yang lebih berat dari itu. Makanya Imam Malik membedakan supaya dia menjadi lebih berat lagi, maka orang tuanya itu atau wali korban tidak dikasih hak untuk mengampuni, ya, tidak dikasih hak untuk memaafkan karena sudah keterlaluan. Siapa yang berhak memaafkan? Penguasa. Ya. Nah itu kan kalau sudah sampai di tingkat amnesti, gerasi dan sebagainya, itu dia punya urusannya panjang sekali, dan itu sudah hukuman yang sudah sangat berat. Ya. Kemudian masalah selanjutnya, idza qatalathu jama'atun kana liwaliyid dam an yaqtula minhum man syaa wa yutalibu bidiyati man syaa wa huwa marwiyun an Ibnu Abbas wa bihi yaqulu Sa'id ibn Musayyib wa Sya'bi wa Ibnu Sirin wa Atha wa Qatadah wa huwa madhhabu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Apabila pelakunya itu adalah jamaah, ya, lebih dari 2 orang, ya, maka wali korban berhak menuntut sebagiannya di qisas dan sebagiannya disuruh bayar diyat. Nah ini kalau yang melakukan itu sama-sama apa tadi? Sama-sama balik dan seterusnya itu, sama-sama memenuhi syarat yang 7 itu, maka wali korban diberikan hak untuk menuntut siapa yang diqisas, siapa yang disuruh bayar diyat, atau diqisas semua.
Ini mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya. Dan disebutkan berasal dari pendapat sahabat Ibnu Abbas, dari kalangan tabi'in adalah Sa'id ibn Musayyib, Sya'bi dan Ibnu Sirin dan Atha. Nah, ini Atha yang kita sebutkan lalu ini. Pada kita belajar apa ya? Tentang kisah di Mekah itu. Atha bin Abi Rabah, ya, kisah Imam Abu Hanifah yang pergi berhaji, ya, yang pergi berhaji, yang ketika beliau ingin mencukur atau tahallul, tukang cukurnya bilang hadap kiblat, ya. Dan tukang cukurnya suruh bertakbir, dan tukang cukurnya mengambil atau memulai mencukur dari kepala bagian kanan. Nah, itu yang kita sebutkan lalu, itu yang Ustaz bilang, Ustaz lupa nama imamnya. Nah, ini orangnya, yaitu Atha bin Abi Rabah. Ya, namanya Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in yang menjadi imam di Masjidil Haram, ya, pada masa tabi'in. Sehingga orang-orang yang ada di Mekah dan sekitar Masjidil Haram itu banyak yang belajar kepada Imam Atha bin Abi Rabah, termasuk sampai-sampai tukang cukur juga belajar, ya, belajar fikih, ya, sehingga dia paham bagaimana tata cara orang naik haji yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namanya Imam Atha bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi imam besar dari ulama Makkah. Berdasarkan apa yang disebutkan dalam kisah Umar bin Khattab, faqad qatalat imra'atun hiya wa khaliluha ibna zawjiha, fakataba Ya'la bin Umayyah ibnu Umayyah ila Umar bin Khattab, wa kana Ya'la amilan lahu yas'aluhu ra'yahu fi hadhihi al-qadiyyah, fatawaqqafa radhiyallahu anhu fil qadiyyah, wa kana an qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, ara'aita law anna nafaran ishtaraku fi sariqati juzur, fa akhadha hadha 'adwan wa hadha 'adwan akunta qati'ahum, qala na'am, qala wa dhalika, wa kana an kataba Amirul Mukminin ila Ya'la bin Umayyah amilihi an uqtulhuma, falau ishtaraka fihi ahlu San'a kulluhum laqataltuhum. Berdasarkan apa itu? Yang tadi ya. Jadi kalau ada jamaah yang membunuh orang, ya, maka hukumannya adalah diqisas berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ya, bahwa pada saat Umar bin Khattab memerintah menjadi khalifah, ada seorang perempuan, wa khaliluha, ya. Khalil itu apa? Kekasihnya, ya. Jadi perempuan dan kekasihnya membunuh ibni zawjiha, anak suami, ya. Jadi laki-laki punya anak, ya kan, dari istri yang lain. Kemudian laki-laki ini menikah ulang dengan perempuan ini. Nah, perempuan ini selingkuh lagi dia. Nah, ini sudah bertubi-tubi, ya. Nah, teman selingkuhannya itu dia ajak membunuh anaknya suaminya ini. Paham ya? Nah, kemudian Ya'la bin Umayyah yang menjadi pemimpin di tempat itu namanya Ya'la bin Umayyah, ya. Jadi
gubernur lah istilahnya kita sekarang. Ya'la bin Umayyah ketika dilapori kasus tersebut menulis surat kepada Umar bin Khattab. Ya. Beliau tanya hukumannya ini bagaimana. Jadi dia ceritakan di situ ada seorang perempuan dengan selingkuhannya membunuh anak suaminya. Maka Umar bin Khattab pun tidak langsung menjawab. Tidak langsung menjawab. Dan dia minta dulu minta pendapat dari para sahabat yang lain. Nah, ya karena ini kan perkara yang besar ya. Maka beliau tidak berani langsung memutuskan. Ya, begitulah caranya Umar bin Khattab memerintah itu. Ya. Ketika menghakimi, beliau tidak, kalau beliau masih ragu-ragu dia punya hukum, ya, beliau tidak segan-segan meminta pendapat dari sahabat yang lain. Dan sahabat yang lain ketika itu kan masih banyak. Ya. Maka kemudian yang memberi pendapat adalah khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika itu Ali bin Abi Thalib memang sebagai penasihat, ya, termasuk penasihat khalifah, ya, orang yang dimintai pendapat. Maka Ali bin Abi Thalib memberikan jawaban, ya, dengan mengkiaskan peristiwa pencurian. Ya, dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apabila ada sekelompok orang mencuri juzur, ya, mencuri seekor kambing atau apalah, kemudian mereka cincang-cincang itu binaan kambing, kemudian dibagi-bagi, maka apakah mereka ini semua dipotong tangannya atau tidak? Umar bin Khattab mengatakan dipotong, karena mereka sepakat melakukan itu dan semua dapat bagian, maka dipotong semua tangannya. Maka Ali bin Abi Thalib, begitu juga itu masalah itu, masalah pembunuhan itu, ya. Jadi menurut pendapat Ali, kalau ada orang membunuh satu orang dan orang yang membunuh ini sama-sama melakukannya bersekutu di situ, dan mereka semua ini adalah orang yang sudah wajib dikisos, sudah memenuhi syarat dikisos semua, tidak ada anak kecil dan seterusnya, maka kata Ali bin Abi Thalib, ya sama dengan orang yang mencuri sama-sama. Berarti mereka dipotong semua tangannya kalau mencuri. Berarti kalau mereka mengambil nyawa orang, kalau ini kan mengambil harta, ya. Kalau mengambil harta dipotong semua tangannya, berarti kalau mengambil nyawa juga dikisos semuanya. Nah, ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Maka Umar bin Khattab menerima pendapat tersebut dan menulis kepada Ya'la bin Abi Umayyah bahwa hukumannya, bahwa perempuan dan selingkuhannya itu dikisos dua-dua, ya, dikisos dua-dua. Kenapa? Karena sudah sama-sama terpenuhi syarat kisosnya, sama-sama dewasa, sama-sama mukallaf, ya, sama-sama berakal dan seterusnya. Syarat yang 7 itu terpenuhi semuanya. Maka Umar bin Khattab bilang hukumannya kisos semua, ya. Ini pendapat jumhur. Wa dhahaba Syafi'i ila anna liwayil maqtul an yaqtul jami' bihi wa an yaqtula ayyuhum arad wa ya'khudha min al-akhirin hissatahu min al-diyah fa in kanu ithnain wa aqada min wahid falahu akhdhu nisfi diyah min al-thani wa in kanu thalathah fa aqada min ithnain falahu min al-akhar thuluth diyah. Ya. Kemudian pendapat Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa kalau ada banyak orang membunuh satu orang, maka hukumannya dikembalikan kepada wali korban. Nah, wali korban berhak menentukan
apakah semuanya itu di kisos atau satu di kisos, dua tidak, atau dua di kisos, satu tidak. Jadi haknya berdasarkan ayat Allah itu, ya. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl. Siapa yang keluarganya dibunuh, maka kami memberikan hak kepada wali korban itu untuk menentukan hukumannya setelah diteliti tentunya, apakah dia mau kisos semuanya. Kata Imam Syafi'i, wali korban itu berhak menuntut kisos semua, atau berhak juga menuntut kisos sebagian dan minta diyah dari sebagian, minta diyah dari sebagian. Jadi apabila pelakunya 3 orang, kata Imam Syafi'i, pelakunya 3 orang, maka hukumannya bisa beda-beda. Pertama, kita kata Imam Syafi'i, wali korban bisa mengkisos semuanya ini, 3-tiganya dikisos semua. Dan bisa juga kata Imam Syafi'i, kalau wali korban minta 1 orang yang kisos, menuntut 1 orang yang kisos, mungkin karena dia punya perbuatan memang yang paling sadis, ya, atau yang paling besar, dia punya kesalahan, dia minta 1 ini yang dikisos, yang 2 ini cukup bayar diat saja. Nah, itu berarti kata Imam Syafi'i, yang ini dikisos, yang 2 ini bayar diat setengah-setengah, ya, setengah-setengah bayar diat. Nah, atau kalau yang 2 yang perbuatannya sangat sadis, ya, maka keluarga korban, kata beliau, boleh meminta kisos yang 2 ini, dan yang ini boleh dimaafkan yang 1, dan dimaafkan tapi tetap membayar diat. Dan diatnya yang dia bayar berapa? 1/3 saja, ya, 1/3 diat. Kalau yang tadi sama-sama setengah, tapi kalau dua di kisos, maka yang terakhir bayar 1/3. Paham ya? Jadi hukumannya kita kata Imam Syafi'i ada 3. Pertama, dikisos semua, ya. Kemudian yang kedua, dikisos 1, disuruh bayar diat 2, dan diatnya setengah. Atau yang ketiga, dikisos 2, bayar diat 1. Maka kalau dia tinggal sendiri yang bayar diat, maka bayarnya cuma 1/3 saja. Jadi kalau 100 bagi 3 berapa? Ya, 30. Ya, 30 atau sekitar 31 lah. 31 ekor. Paham ya? Itu dia hukuman. Ya, ini hukuman kalau ada orang yang berkongsi atau bersekutu melakukan tindakan pidana kepada seseorang. Ya. Jadi pendapat para ulama ada persamaannya bahwa mereka sepakat pelakunya itu dikisos. Ya. Pelakunya itu dikisos. Perbedaannya, apakah wajib kisos semua atau tidak? Ya. Nah, pendapat yang pertama mengatakan wajib kisos semua berdasarkan kisahnya Umar. Kisos semua, ya, tidak ada pengampunan. Nah, kalau pendapatnya Imam Syafi'i, dikembalikan kepada wali korban. Kalau wali korban mau kisos semua, maka harus dilaksanakan kisosnya. Tapi kalau wali korban itu melihat siapa yang paling bertanggung jawab atau siapa yang perbuatannya paling besar, ya, maka dia kisos itu saja, dan yang 2 ini dianggap anak buah, ya, maka dia maafkan, ya, tetapi dengan tetap membayar diat. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, maka itu boleh juga dihukum seperti itu. Jadi dikembalikan kepada wali korban. Ya. Kalau pendapat pertama itu hakim yang menentukan kisos semua kisos.
tidak ada makna. Ya. Nah ini jamaah sekalian dan anak-anakku para santri yang bisa kita baca dari kitab ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman qisas. Ya, masih panjang insyaallah, masih sekitar berapa lembar ini? Ya. Nah, masih lama ya. Insyaallah kita baca sedikit demi sedikit sampai kita akan selesaikan insyaallah. Sampai takzir ya. Tinggal sedikit lagi kitab kita ini akan kita selesaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.